Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Selamat datang di perkuliahan statistik temuan pertama ini. Di minggu pertama ini, saya tidak akan langsung masuk ke materi. Saya akan membahas terlebih dahulu tentang rencana pembelajaran semester RPS. Jadi RPS ini berisi tentang sebaran rancangan kegiatan apa yang akan kita pelajari selama satu semester ini atau selama 14 pertemuan ke belakang. Selain sebaran materi, di dalam RPS juga terdapat instrumen penilaian, jadi nanti teman-teman bisa mencermati instrumen penilaian dari saya itu seperti apa. Walaupun nanti di dalam video ini juga akan saya jelaskan ya secara lebih detail tentang RPS tersebut. Jadi untuk pertemuan pertama ini seperti yang saya katakan tadi, saya akan bahas RPS. Namun demikian, sebelum saya masuk ke RPS, perkenankan terlebih dahulu saya akan berkenalan kepada teman-teman. Jadi kalau ada pepatah kan mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, maka perkenankanlah saya untuk berkenalan kepada teman-teman semua. Saya kurang tahu atau lupa saya sudah pernah mengajar kelas ini atau belum, tapi seingat saya belum pernah. Maka saya akan mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Bayu Sindura Harja, seperti yang tertera di jadwal teman-teman semuanya. Saya lahir di Klaten 10 Agustus 1988. Jadi rumah saya di Klaten, saya asli Klaten. Silahkan kalau teman-teman mau main ke Klaten atau misalkan kebetulan sedang ada di Klaten, silahkan mampir ke rumah saya. Saya menyelesaikan S1 di bidang ekonomi manajemen di FEB UMS, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kemudian S2, saya Master of Science in Management dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Saya lulus S1 tahun 2010, kemudian lulus S2 tahun 2012. Setelah studi S2, kemudian saya bekerja sebagai kredit analis di PT Bank Mandiri Persero Tbk dari tahun 2012 sampai 2014. Setelah itu, saya berkarir sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang atau FEB Unima, khususnya di program studi manajemen. Di situ dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, saya menjabat sebagai Chief of Management Department FEB Unima, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang. Kemudian setelah itu tahun 2019 saya memutuskan resign dari Unima. Saya pengen pulang kampung, pengen balik rumah, maka saya bergabung dengan IAIN Surakarta, Institut Agama Islam Negeri Surakarta di tahun 2020. Jadi saya terhitung keluarga baru di IAIN Surakarta atau di Fakultas Syariah. Ini saya termasuk salah satu keluarga baru. Mungkin teman-teman bertanya, di sini kan Fakultas Syariah, Pak, tapi Pak Bayu ini bidang ilmunya kan ekonomi manajemen, economics, atau kok saya lebih concern ke financial economics. Tapi kok mengajar di Fakultas Syariah? Ya, memang karena ada beberapa mata kuliah di Fakultas Syariah ini, terutama di program studi HKI, yang memang membutuhkan bidang keahlian saya. Seperti misalkan statistika, yang memang saya concern tentang statistika. Bidang ilmu ini memang sangat akrab di bidang ilmu saya, economics. Jadi maka saya dibutuhkan juga di Fakultas Syariah atau di beberapa mata kuliah lain seperti ekonomi mikro, kemudian pengantar manajemen dan lain sebagainya, saya mengajar di Fakultas Syariah. Itu teman-teman perkenalan singkat dari saya. Saya pikir saya tidak perlu panjang lebar. Nanti kalau misalkan pengen berkenalan atau lebih lanjut, Anda bisa via Japri atau nanti kalau ketemu di kampus kita bisa ngobrol, saling sapa, ngobrol dan lain sebagainya. Oke, kita langsung masuk ke RPS. Nah,
Semoga teman-teman semua sudah pegang RPS-nya. Saya sudah membagi rencana pembelajaran semester ini dalam bentuk soft file di grup kelas. Nah, sesuai amanat program studi, jadi kedudukan mata kuliah statistika ini dalam rangka mendukung capaian pembelajaran lulusan. Jadi capaian pembelajaran lulusan itu adalah apa yang diharapkan dari teman-teman ketika Anda sudah lulus dari program studi HKI Fakultas Syariah ini, Anda akan bisa apa? Nah, itu adalah capaian pembelajaran lulusan. Ya, capaian pembelajaran lulusan yang didukung oleh mata kuliah statistik ini ada 4. Yang pertama, mampu menganalisa masalah dengan alat analisis yang tepat. Kemudian mampu mempresentasikan serangkaian identifikasi masalah dengan media yang tepat. Mampu merumuskan solusi yang tepat atas identifikasi masalah yang ada. Kemudian menguasai berbagai macam konsep analisa. Jadi 4 kemampuan ini diharapkan melekat pada teman-teman ketika teman-teman sudah lulus nanti. Dan mata kuliah statistik ini ada, diajarkan, dan Anda ikuti itu dalam rangka mendukung atau terwujudnya 4 kemampuan ini. Gitu nggih. Nah, kemudian di sini juga ada capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, tadi kan saya bilang bahwa ini mata kuliah ini mendukung 4 capaian pembelajaran lulusan ini. Lalu capaian pembelajaran dari mata kuliah ini apa saja? Nah, setidaknya di mata kuliah statistik ini ada 20, teman. Ada 20 CPMK. Ini ada 20 CPMK. Ini 1 sampai 17, kemudian ini 18 sampai 20. Nah, ini nanti silakan dibaca sendiri dari mulai mampu menjelaskan pengertian dan kegunaan ilmu statistika. Itu akan mulai kita pelajari minggu depan. Sampai dengan nanti mahasiswa mampu unjuk kerja penyelesaian kasus dengan konsep dasar analisa korelasi dan regresi di CPMK 20 di pertemuan ke-14 nanti. Gitu ya. Jadi di mata kuliah statistik ini apa yang akan dinilai? Yang dinilai adalah CPMK dari 01 sampai CPMK 20. Jadi kalau misalkan teman-teman ternyata dari CPMK 1 sampai CPMK 20 Anda memenuhi syarat semuanya, ya berarti lulus. Anda memenuhi syarat minimal, oh berarti lulus. Kalau misalkan Anda bagus semuanya, oh berarti nilainya A+, kan begitu. Jadi penilaiannya based on atau berdasarkan dari CPMK ini nanti. Kemudian ini adalah materi pembelajarannya, teman-teman. Kita punya 13 materi pembelajaran dari mulai pengertian statistik, pengelompokan ilmu statistika dan skala pengukuran, mendeskripsikan data, sampai dengan di materi ke-13 adalah analisa regresi dan korelasi. Ini yang akan kita pelajari 14 pertemuan ke belakang. Nah, kemudian mungkin teman-teman bertanya, ada enggak Pak referensi buku yang kita gunakan? Ada. Yang pertama adalah Abdul Hakim, Statistika Induktif untuk Ekonomi dan Bisnis, penerbit Ekonisia Yogyakarta. Silakan Anda bisa gunakan ini. Atau saya istilahnya tidak membatasi hanya satu materi, satu buku itu saja. Anda silahkan cari buku statistik, terutama statistik di bidang ilmu sosial, karena kita ini kan, baik saya yang bidang ekonomi dan Anda yang bidang hukum keluarga Islam, itu adalah rumpunnya adalah rumpun ilmu sosial. Jadi Anda bisa cari buku statistik untuk ilmu sosial, pengantar statistik untuk ilmu sosial atau apalah itu yang berkaitan dengan itu. Silakan, saya tidak membatasi buku itu hanya satu itu. Terlebih lagi nanti di dalam proses perkuliahan saya akan membagikan ke teman-teman dan modul perkuliahan. Jadi modul ini sebenarnya ini adalah draft dari buku saya. Jadi saya juga sedang menyusun draft buku tentang pengantar statistik untuk ilmu sosial. Tapi ternyata draft buku itu belum jadi, masih dalam bentuk modul. Nanti saya akan bagikan per chapter atau per bab ke teman-teman. Nah, ini Bayu Sindura Harja, ini modul mata kuliah statistik. Nanti saya akan bagikan. Sebenarnya dengan menggunakan modul itu menurut saya sudah cukup. Jadi nanti setiap kali pertemuan atau sebelum pertemuan saya akan bagikan modulnya kepada teman-teman semuanya. Itu ya. Itu
Kemudian materi pendukung mungkin nanti ada artikel-artikel penelitian dari beberapa jurnal. Untuk contoh studi kasus saja, oh ini alat statistik yang digunakan, dan saya akan tunjukkan, oh alat statistik itu ternyata penerapannya seperti ini, seperti itu, dan lain sebagainya. Nanti mungkin kita bisa menggunakan artikel-artikel penelitian. Nah, kemudian media pembelajarannya, teman-teman, saya yakin lah teman-teman semuanya punya semuanya Microsoft Excel di dalam laptopnya, di dalam komputernya. Jadi saya harapkan teman-teman punya itu, karena nanti kita akan banyak menggunakan Microsoft Excel di dalam praktek atau unjuk kerja. Di dalam, tadi kan di CPMK kan ada unjuk kerja yang dinilai. Nah, nanti itu akan sangat digunakan ya nanti di perkuliahan kita. Makanya penting. Kemudian ada SPSS. Kalau SPSS ini hukumnya sunnah lah. Ya bukan sunnah, istilahnya ini tambahan aja lah, ini SPSS ini nanti untuk tidak wajib. Oke, ini adalah matriks perkuliahannya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat nanti distribusi per pertemuan. Pertemuan pertama, ya kita mencoba membentuk atmosfer kelas. Pokok bahasan kita adalah RPS, pemaparan RPS, materi pembelajarannya. Jadi kita belum masuk materi, memang pertemuan pertama ini. Nah, minggu kedua nanti kita sudah mulai masuk ke sasaran CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan kegunaan ilmu statistika. Nah, ini pertemuan kedua. Pertemuan ketiga silakan dibaca, dan seterusnya sampai pertemuan keempat gitu ya, nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian ini yang terpenting teman-teman, ini penting, ini adalah instrumen penilaian saya. Jadi nilai total, ada nilai total sama dengan yang di sisi kanan itu adalah komponennya. Komponen penilaian saya ada nilai evaluasi harian, kemudian nilai UTS, nilai UAS, dan nilai kehadiran. Mungkin Anda bertanya-tanya, nilai evaluasi harian ini apa sih Pak? Kok proporsinya sangat besar sekali? Nilai evaluasi harian itu adalah beberapa soal. Jadi beberapa soal yang akan saya berikan setiap kali pertemuan. Jadi setiap kali pertemuan saya akan selalu memberikan soal. Di mana soal itu saya gunakan untuk mengukur ketercapaian 20 CPMK yang saya sebutkan tadi. Makanya ini proporsinya besar dibanding UTS, UAS, dan kehadiran gitu ya. Nah, kemudian mungkin Anda akan bertanya-tanya, loh CPMK itu kan dari 1-20 proporsinya bagaimana Pak ini? Nah, evaluasi harian. Stat 01 CPMK yang nomor 1, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan kegunaan ilmu statistika, itu bobotnya adalah 2. Kemudian stat CPMK nomor 202 itu bobotnya 3, sampai dengan stat 20 bobotnya 10, yang kalau dijumlahkan adalah 100. Kalau teman-teman evaluasi harian ini adalah sempurna, berarti nilainya 100, berarti nilai 100 kali 45%. Baru nanti ditambahkan dengan UAS, UTS, dan kehadiran. Jadi nanti kira-kira form penilaiannya adalah seperti ini teman-teman. Nah, Anda bisa lihat Anda bisa lihat. Nah, ini nama mahasiswa. Di mahasiswa misalkan di sini mahasiswa A. Misalkan akunimnya berapa, kemudian stat di sini berapa. Kalau misalkan stat 01 itu sempurna berarti nilainya 2 gitu. Sampai dengan nanti nilai totalnya itu adalah nanti dijumlahkan dari stat 01 sampai dengan stat 20. Totalnya berapa, nanti nilai UTS-nya berapa, UAS-nya berapa, kehadirannya berapa, nilai finalnya berapa, kemudian nanti konversi nilai final ke huruf. Jadi memang saya buat seperti ini jadi biar nanti enak, transparan, akuntabel, dan terukur semuanya. Jadi teman-teman kalau yang misalkan tidak puas, misalkan nanti saya tinggal akan bagikan ini form penilaian ke teman-teman semuanya. Silakan lihat sendiri nilai Anda. Jadi taruh contoh misalkan ada mahasiswa X misalkan, ternyata dia di stat 11, kemampuan CPMK 11, 12, 13, 14, 15, dia ternyata nggak ikut mengerjakan evaluasi soal, ya berarti kosong. Berarti nanti jumlahnya aja nilai totalnya berapa. Kita semakin sedikit, nilainya sedikit, bisa jadi nilainya tidak terlalu baik. Nah, pokoknya ini ada rekapannya nanti. Nah, rekapan ini nanti kalau teman-teman mau menanyakan, Pak kok nilai saya jelek dan lain sebagainya, nanti akan saya bagikan rekapan ini. Saya transparan, saya berusaha transparan, akuntabel, dan semuanya terukur insya Allah. Gitu nggih teman-teman.
Uh, itu dari saya. Jadi mungkin yang paling ditanyakan adalah buku, Pak, buku. Silahkan Anda cari buku manapun tentang statistik, boleh digunakan, boleh dipakai. Kalaupun belum dapat, tenang saja, saya tetap akan membagikan modul mata kuliah statistik yang saya susun sendiri, dan saya kira itu sudah cukup kok untuk digunakan teman-teman untuk memahami mata kuliah statistik ini. Jadi, tapi saya akan membagikannya per bab, per chapter, karena kan sebenarnya modul itu kan draft buku yang seharusnya menjadi buku yang harusnya buku saya gitu, tapi kan belum saya terbitkan sampai sekarang. Kalau saya kasihkan gelondongan kan nanti nggak anu namanya wong itu belum diterbitkan kok, gitu maksudnya, belum ada ISSN-nya dan lain sebagainya. Makanya saya per bab aja saya pisah-pisah gitu. Oke teman-teman, sekian dari saya untuk perkenalan dan pembahasan RPS ini. Mungkin Anda bertanya, perkuliahan kita gimana, Pak? Perkuliahan kita secara daring teman-teman. Jadi memang ya karena kondisinya masih seperti ini, belum memungkinkan untuk bertatap muka di dalam kelas. Ya kita secara terpaksa, tapi harapan saya walaupun dengan segala keterbatasan kuliah daring ini, saya sangat berharap kita bisa optimal. Jadi besar harapan saya teman-teman bisa menguasai 20 CPMK yang sudah ditetapkan di mata kuliah ini, dan saya pikir bisa-bisa aja, sangat bisa. Ya, kita full nanti 14 kali pertemuan daring. Metodenya nanti saya akan bagikan video seperti ini, video materi kepada teman-teman semuanya ke grup WA yang sudah, atau grup WA atau kelas virtual kita. Nanti saya akan share ke situ, atau nanti saya share di Sikulon, Sistem Informasi Kuliah Online IAIN Surakarta. Teman-teman bisa lihat di situ. Dan nanti kita bisa berdiskusi. Nah, diskusinya nanti via kelas virtual kita di grup WhatsApp. Gitu ya, teman-teman semuanya. Memang memang kondisinya seperti ini, memaksa kita seperti ini, tapi besar harapan saya teman-teman tetap semangat, tetap istilahnya jangan kendor semangatnya. Insya Allah kalau teman-teman niatnya sudah luar biasa, mau dengan menggunakan metode perkuliahan apapun, insya Allah tetap akan berjalan lancar. Gitu teman-teman semuanya, sekian dari saya. Jaga selalu kesehatan, tetap semangat dalam setiap pembelajaran, tidak hanya di mata kuliah statistik, di mata kuliah yang lainnya teman-teman juga harus bersemangat, karena kuliah ini kan sebenarnya bagi teman-teman itu adalah sebuah usaha, sebuah ikhtiar, sebuah jalan untuk menuju kesuksesan teman-teman semuanya. Jadi sebenarnya Anda berkuliah itu adalah dalam rangka mewujudkan kesuksesan yang Anda harapkan di masa depan. Jadi Anda harus serius, Anda harus bersemangat kalau misalkan Anda memang pengen benar-benar sukses di masa depan. Makanya tetap bersemangat dalam setiap pembelajaran, semuanya, setiap pembelajaran di mata kuliah di Fakultas Syariah yang Anda ikuti ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan tadi ya. Saya bilang jaga kesehatan. Oke, teman-teman semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.